Ya, pemirsa, belasan saksi ini sudah diperiksa. Nah, hasil otopsi juga sudah dikantongi oleh polisi. Namun hingga kini, kasus dugaan pembunuhan Satpam Waduk Jatiluhur belum ada tersangka. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami, Lucky Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat siang, Pak Lucky. Ya, Pak Lucky. Selamat siang, Mas Roland. Ya, kalau kita lihat alur atau konstruksi dari kasus dugaan pembunuhan seorang satpam di Waduk Jatiluhur ini. Nah, apa yang ada di benak Anda? Apa yang Anda pikirkan mengenai hal ini, Pak Lucky? Silakan. Ya, memang ini salah satu bentuk pembunuhan jika memang mengarah ke sana ya. Satu hal yang sangat sadis ya. Kita lihat dalam konteks postmortem sama aftermortemnya. Jadi bagaimana kemudian apakah memang kematian dari korban itu suatu hal yang dilandasi oleh kejahatan atau tindakan pidana sebelumnya, seperti misalnya adanya pemukulan, adanya kemudian penganiayaan yang dialami oleh korban. Nah, yang kedua adalah apakah memang di sisi lain gitu korban mengakhiri hidupnya gitu ya karena memang kehilangan nyawa atau kemudian karena kehilangan napasnya atas dasar dari penenggelaman tersebut. Jadi kedua aspek ini sangat amat menentukan sejauh mana unsur pihak lain yang terlibat di sana. Nah, dari kedua aspek ini pula akhirnya mengarah kepada sejauh mana pula unsur perencanaan yang memang jika ini terkategorisasi sebagai pembunuhan berencana. Jadi mulai dari adanya konstruksi borgol, terus kemudian posisi yang di satu sisi gitu yang mengindikasikan adanya intimidasi dari pihak lain, seharusnya itu bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian. Nah, yang kedua adalah jika memang ini, mohon maaf ya, mengarah kepada pengakhiran hidup yang dilakukan oleh korban, apakah memang memiliki satu riwayat tertentu gitu, satu rekam jejak tertentu yang akhirnya korban mengakhiri hidupnya dengan cara demikian. Nah, kedua aspek ini yang seharusnya bisa dibuktikan dengan hasil visum, dengan saksi-saksi, terus kemudian dari rekam jejak digital yang dimiliki oleh korban atau bahkan interaksi terakhir korban dengan pihak-pihak lain. Sehingga secara scientific crime investigation apa yang terjadi meskipun dengan CCTV yang cukup terbatas bisa terekonstruksi dengan cukup matang gitu. Sampai kemudian korban terlibat dengan pihak lain, korban berada pada titik paling krusial sampai kemudian ditemukan meninggal dunia. Itu dia, Mas Lucky. Kalau misalnya kita lihat kan, ini hasil otopsi juga memang sudah dikantongi oleh polisi begitu, dan katanya memang bahwa korban sebetulnya sudah meninggal duluan begitu ya sebelum ditemukan tenggelam seperti itu dalam keadaan terborgol, dan ditemukan juga ada sejumlah luka di tubuhnya korban seperti itu. Jadi mungkin memang mengarah ke pembunuhan. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya, ini apakah ada kemungkinan bahwa pelaku ini lebih dari satu orang? Karena memang kan warga net juga banyak yang mengkaitkan terkait dengan geng motor begitu, geng pemuda seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, dari hasil visum yang didapatkan dan juga disampaikan oleh Mas Roland, maka ada kecenderungan bahwa pelaku ini lebih dari satu orang. Pertama adalah korban ada berprofesi gitu ya sebagai salah satu tenaga keamanan yang tentu sudah melalui proses seleksi dengan tingkat kemahiran untuk bisa bertahankan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari barang bukti yang kemudian didapatkan dari lokasi, mungkin ada juga udah unsur intimidasi di sana. Sehingga ada dua borgol juga di sana, Pak Lucky. Ya, ada atribut yang kemudian akhirnya milik korban malah dimanfaatkan oleh para pelaku untuk dijadikan sebagai alat untuk memberat untuk melakukan kejahatan. Nah, yang ketiga adalah penganiayaan yang dilakukan itu mengindikasikan korban tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan perlawanan diri di sana. Maka tentu ada upaya untuk kemudian bisa melakukan pembentengan, kekerasan, sampai kemudian tindakan lebih keji. Nah, yang keempat yang mungkin perlu ditelusuri berikutnya, Mas Roland, yang menarik adalah apakah memang akhirnya kita harus mengarah kepada unsur sensitivitas di sini. Pelaku, maaf, apakah memang berada di bawah umur seperti itu? Atau pelaku adalah orang yang sangat mengenal dengan diri korban? Nah, kecil kemungkinan jika memang adanya indikasi dia melakukan perjanjian, dia ketemuan di tempat-tempat tertentu, maka tentu ada jejak digital yang harusnya bisa tracing. Tapi ini kemudian seharusnya pihak polisi lebih memahami. Nah, kemudian dalam konteks TKP akhirnya ditemukan bahwa memang tidak ada unsur upaya untuk bisa menemukanali pelaku dengan korban di tempat yang sama, sehingga unsur adanya pemaksaan, kekerasan secara reaktif itu menjadi besar kepada diri korban. Kurang lebih demikian, Mas Roland. Jadi Mas Lucky, jadi ada indikasi bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan seperti itu, Mas Lucky?
Saya melihat adanya unsur apa namanya ya, emosional dari diri para pelaku ya. Jadi mungkin bukan direncanakan gitu ya, tapi akhirnya mengakibatkan korban kehilangan kesadaran bahkan kemudian meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stimulus interaksi sampai kemudian pelaku terletup secara emosional itu lebih penting saat kemudian kita melihat adanya teguran misalnya seperti itu, atau kemudian keterlibatan pihak-pihak lain, atau kemudian tempat yang memang itu tidak cukup umum sampai korban terhilang nyawanya. Itu ada satu hal yang memberatkan kepada diri pelaku tersebut. Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah memang kasus ini sesulit itu begitu Pak? Sampai akhirnya sehingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka atas kematian Satpam Jatiluhur yang memang ditemukan terborgol seperti itu. Atau mungkin ada proses yang selama ini lewat gitu dari penyelidikan yang dilakukan polisi. Seperti apa kalau Anda melihatnya? Ya, dari tren kasus yang kemudian, mohon maaf, misalnya lambat untuk dibuktikan, saya pikir pihak kepolisian dari awal sudah mengetahui ya sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang bahkan mungkin menjadi saksi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi pertanyaan menarik dari Mas Ronald adalah, menurut saya pun ini crime scene-nya cukup terbatas ya. Jadi dengan kata lain, pengungkapan terhadap kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah itu dia. Yang ketiga adalah dalam konteks sensitivitas pelaku inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan kepolisian untuk bisa segera mengungkapkan kebenaran dari para pelaku tersebut, atau di sisi lain ada sensitivitas dari segi usia pelaku yang seharusnya memang tidak di blow up, atau kemudian ada indikasi-indikasi memang para pelaku memiliki keterkaitan dengan diri korban. Biasanya tren kejahatan atau kemudian para pelaku yang sudah diungkapkan mengarah kepada hal tersebut, maksudnya. Baik, Mas Luki, kalau gitu kita pantau bersama ya, kita nantikan statement dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Memang ini sudah ramai sekali di masyarakat, warga masyarakat juga memang menantikan kejelasan atau keterangan. Sudah cukup lama juga ya? Sudah cukup lama, itu dia masalahnya. Nah, masyarakat sudah sangat menantikan kejelasan dari kasus ini. Terima kasih Mas Dr. Luki Nur Hadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.